Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ditangkap oleh penglihatan batin Padre Pio saat seorang ibu melangkah kembali dari meja altar? Di mata dunia yang serba terburu-buru, itu hanyalah sebuah ritual rutin. Sebuah perpindahan posisi dari altar kembali ke bangku gereja yang sunyi. Namun, bagi sang santo dari Pietrelcina, saat itu adalah sebuah peristiwa suci yang menggetarkan seluruh penghuni surga. Padre Pio menyaksikan bahwa ketika hosti kudus menyentuh lidah seorang ibu, sebuah jembatan cahaya yang sangat kuat terbentang luas, menghubungkan jantung ibu tersebut langsung ke jiwa anak-anaknya. Cahaya ini tidak mengenal batas ruang. Ia menembus dinding-dinding rumah, melintasi jarak kota yang jauh, bahkan menjangkau jiwa anak yang mungkin sedang berada di ujung dunia sekalipun. Keheningan yang menyelimuti seorang ibu setelah menerima komuni bukanlah sebuah kekosongan. Itu bukan sekadar momen istirahat spiritual atau waktu untuk menutup mata sejenak. Di mata rohani Padre Pio, keheningan itu adalah sebuah ledakan rahmat yang tak bersuara. Padre Pio melihat bahwa dalam menit-menit pertama setelah komuni, tubuh seorang ibu menjadi sebuah tabernakel hidup yang benar-benar nyata, berdenyut dengan kehidupan Allah sendiri. Darah Kristus mengalir dalam nadinya, detak jantung Kristus beresonansi dengan detak jantungnya. Di saat itulah, ia bukan lagi sekadar seorang wanita yang sedang berlutut. Ia adalah pemegang otoritas surgawi atas keselamatan keluarganya. Padre Pio menekankan sebuah rahasia yang seringkali terabaikan dalam kegaduhan hidup, bahwa rahasia terbesar keselamatan sebuah keluarga tidak terletak pada banyaknya kata-kata nasihat yang keluar dari mulut seorang ibu, melainkan pada keberaniannya untuk tinggal diam. Diam yang dimaksud oleh Padre Pio bukanlah sebuah kepasifan yang lemah atau sikap menyerah yang kalah. Sebaliknya, itu adalah sebuah peperangan batin yang sangat dahsyat. Dengan diam, seorang ibu memberikan hak penuh kepada Tuhan untuk mengambil alih seluruh beban yang selama ini menghancurkan hatinya. Saat seorang ibu diam, ia berhenti menjadi penghalang bagi rahmatnya. Seringkali ego Anda sebagai orang tua ingin terus mengatur, terus berbicara, dan terus memaksa anak-anak Anda untuk berubah sesuai dengan kehendak dan waktu Anda sendiri. Namun, dalam keheningan suci setelah komuni, Anda sebenarnya sedang menyerahkan kunci otoritas itu kembali kepada Sang Pemilik kehidupan. Anda berhenti mengandalkan kekuatan lisan Anda yang terbatas, dan mulai mengandalkan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Padre Pio memahami bahwa teguran seringkali menutup telinga anak-anak Anda. Namun keheningan suci seorang ibu setelah komuni mampu membuka pintu hati mereka yang paling keras. Padre Pio menyadari bahwa ada sebuah frekuensi spiritual yang berbeda di telinga Tuhan ketika seorang ibu berseru demi anaknya dalam keheningan Ekaristi. Ibu adalah pendoa syafaat pertama dan utama. Sebelum seorang anak mengenal nama Tuhan, ia telah mengenal kasih melalui detak jantung ibunya sejak di dalam rahim. Ini adalah ikatan batin yang tak terlihat, namun tak terpatahkan. Padre Pio ingin setiap ibu menyadari, Anda memegang kunci keselamatan anak Anda di tangan Anda. Dan kunci itu diputar setiap kali Anda bersatu dengan Ekaristi dan memilih untuk tinggal diam di hadapannya. Dalam penglihatan rohaninya, Padre Pio seringkali melihat bagaimana doa-doa yang diucapkan dalam kebingungan dan kebisingan seringkali bergerak lambat seperti asap yang ditiup angin. Namun, doa seorang ibu yang bersatu dengan Kristus dalam Ekaristi dan kemudian dibawa dalam keheningan batin yang dalam,
Doa itu memiliki bobot yang berbeda. Doa itu tidak lagi melayang-layang tanpa arah. Doa itu langsung menancapkan dirinya dalam kebenaran sebelum akhirnya naik ke hadirat Tuhan sebagai sebuah persembahan yang murni. Inilah saat di mana surga memperhatikan sikap jiwa yang tidak terdengar oleh telinga manusia, namun terlihat jelas sebagai cahaya yang benderang bagi mata rohani. Padre Pio melihat bahwa keheningan setelah komuni adalah saat di mana surga bekerja paling intensif. Ketika bibir seorang ibu terkatup, namun hatinya berteriak memanggil nama Yesus demi anak-anaknya, saat itulah rantai-rantai kegelapan mulai goyah. Padre Pio tidak pernah meremehkan kekuatan diam ini. Bagi Padre Pio, diamnya seorang ibu adalah musik yang paling indah bagi telinga Tuhan, karena di dalam diam itu terdapat kepercayaan yang mutlak. Sebuah keyakinan bahwa Allah sanggup melakukan apa yang tidak sanggup dilakukan oleh tangan manusia. Disinilah letak kuncinya. Jangan biarkan 15 menit emas itu berlalu dengan pikiran yang melayang-layang pada urusan duniawi. Padre Pio mengingatkan bahwa Yesus yang Anda terima rindu untuk mendengarkan nama-nama yang Anda cintai. Namun, Yesus tidak membutuhkan daftar permintaan yang panjang. Yesus membutuhkan hati yang tenang, agar Dia bisa leluasa menanamkan benih rahmat-Nya ke dalam jiwa-jiwa yang Anda bawa. Jika Anda tetap diam, Anda mengizinkan Kristus untuk menjadi ibu bagi anak-anak Anda, menjadi bapak bagi mereka yang hilang, dan menjadi terang bagi mereka yang tersesat. San Giovanni Rotondo menjadi saksi bisu bagi ribuan ibu yang datang dengan beban yang seolah-olah sudah melampaui batas kemampuan manusia untuk menanggungnya. Mereka datang dengan mata yang letih, meratapi anak-anak yang terjerat oleh gelapnya zaman, anak-anak yang telah menutup hati dari kebenaran, dan mereka yang seolah-olah telah kehilangan jalan pulang selamanya. Padre Pio memandang para ibu ini dengan kedalaman kasih yang tak terlukiskan. Namun pesan yang diberikan selalu tajam dan tidak pernah berubah. Ibu yang tinggal diam setelah komuni akan menyelamatkan anaknya. Pesan ini bukanlah sebuah metafora atau sekadar kalimat penghibur, melainkan sebuah hukum rohani yang disaksikan oleh Padre Pio dalam penglihatan-penglihatan mistisnya. Mengapa keheningan ini begitu menentukan bagi keselamatan anak-anak Anda? Karena saat seorang ibu mampu diam setelah menerima roti hidup, ia sebenarnya sedang melakukan tindakan penyangkalan diri yang paling luhur. Ia sedang mematikan egonya sebagai manusia. Seringkali rasa sayang seorang ibu yang begitu besar tanpa sadar berubah menjadi kecemasan yang mendikte. Kecemasan itu kemudian meluap menjadi teguran, tekanan, dan perdebatan yang justru membuat sang anak semakin membangun benteng pertahanan dan menjauh. Padre Pio menyadari bahwa usaha-usaha manusiawi yang penuh dengan ketakutan dan emosi seringkali justru menjadi dinding tebal yang menghalangi rahmat Tuhan untuk menyentuh jiwa sang anak. Dengan memilih untuk diam setelah komuni, Anda sebenarnya sedang meruntuhkan dinding itu lapis demi lapis. Anda sedang mengakui di hadapan seluruh bala tentara surga bahwa Anda benar-benar tidak berdaya. Dan justru dalam pengakuan ketidakberdayaan itulah kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam Anda. Keheningan Anda adalah tanda bahwa Anda memberikan ruang bagi Tuhan untuk bekerja tanpa intervensi dari kepanikan manusiawi Anda. Batin Anda menjadi tenang seperti air telaga yang jernih di pagi hari. Dan dalam ketenangan itulah benih-benih pertobatan bagi anak-anak Anda mulai mendapatkan ruang untuk bernapas dan tumbuh, bebas dari gangguan kegaduhan dunia luar yang seringkali memicu pemberontakan. Padre Pio melihat bahwa penderitaan seorang ibu adalah penderitaan yang paling menyerupai penderitaan Kristus di atas kayu salib.
Kristus menyelamatkan dunia bukan dengan pidato yang panjang, melainkan dengan ketaatannya yang sunyi dan penyerahan dirinya yang total kepada Bapa. Demikian pula, seorang ibu menyelamatkan anaknya bukan dengan kekuatan kata-katanya, melainkan dengan kekuatan keheningannya yang bersatu dengan pengorbanan Kristus dalam Ekaristi. Saat Anda diam, Anda sedang menyerahkan otoritas Anda sebagai orang tua kepada otoritas ilahi. Anda sedang berkata kepada Tuhan, "Aku telah melakukan bagianku yang terbatas. Sekarang biarlah Engkau melakukan bagian-Mu yang tak terbatas." Janganlah merasa bahwa diam itu berarti Anda tidak melakukan apa-apa. Di mata Padre Pio, keheningan setelah komuni adalah tindakan yang paling aktif dan paling berkuasa. Dalam keheningan itu, terjadi sebuah dialog rahasia antara Roh Kudus dan jiwa anak Anda. Saat Anda tidak lagi mencoba menjadi penyelamat bagi anak Anda membiarkan Sang Penyelamat yang sesungguhnya menjalankan tugasnya. Keheningan seorang ibu adalah cara terbaik untuk mencintai anak. Itu adalah cinta yang suci, yang tidak lagi menuntut hasil secara instan, melainkan cinta yang percaya sepenuhnya pada waktu Tuhan. Padre Pio sering mengingatkan bahwa kekhawatiran adalah musuh dari rahmat. Kecemasan adalah tanda bahwa kita masih mengandalkan diri kita sendiri. Dengan tinggal diam selama 15 menit setelah komuni, Anda sedang melatih jiwa Anda untuk percaya. Anda sedang mengusir roh ketakutan dan menggantinya dengan roh kedamaian. Di saat damai itu menguasai hati Anda, damai itu pula yang akan terpancar keluar dan menyentuh rumah tangga Anda. Anak Anda mungkin tidak melihat apa yang Anda lakukan di gereja, namun jiwa mereka akan merasakan perubahan getaran rohani yang terpancar dari hati Anda. Inilah cara kerja rahmat yang disaksikan oleh Padre Pio. Sunyi, tersembunyi, namun mampu memindahkan gunung-gunung kekerasan hati. Ingatlah, Tuhan tidak pernah mengabaikan air mata seorang ibu. Namun Tuhan jauh lebih cepat menjawab keheningan seorang ibu yang penuh iman. Karena dalam keheningan itu, tidak ada lagi penghalang antara keinginan Anda dan kehendak Tuhan. Anda menjadi saluran yang murni bagi rahmat-Nya. Ketika ego Anda surut, maka Kristus akan naik dan memancar, menembus kegelapan yang paling pekat sekalipun yang sedang menawan anak-anak Anda. Di sudut-sudut koridor biara yang dingin, Padre Pio sering menjumpai para ibu yang sudah berada di titik terendah harapan mereka. Ada sebuah kisah tentang seorang wanita yang datang dengan membawa foto anaknya yang telah bertahun-tahun tidak pulang dan hidup dalam kubangan dosa yang sangat kelam. Wanita ini bersimpuh di kaki Padre Pio dan meratap, "Padre, aku sudah melakukan segalanya. Aku sudah menasihatinya, aku sudah menangis di depannya, tetapi dia justru semakin jauh. Apakah Tuhan benar-benar mendengar doa seorang ibu yang malang ini?" Padre Pio mengangkat wajah wanita itu dan menatapnya dengan pandangan yang seolah-olah bisa menembus waktu. Padre Pio tidak memberikan penghiburan yang dangkal. Dengan suara yang dalam, Sang Santo bertanya, "Apakah engkau mencintai anakmu lebih dari Yesus mencintainya?" Wanita itu terdiam. Padre Pio melanjutkan, "Jika engkau mencintainya, maka percayalah pada Yesus yang kini bersemayam di dalam dirimu setelah komuni. Di saat engkau diam, Yesus sedang bekerja di dalam hati anakmu yang paling keras sekalipun. Janganlah engkau merampas hak Yesus untuk menyelamatkan anakmu dengan terus-menerus mengeluh dan merasa tidak berdaya." Kisah lain menceritakan tentang seorang ibu yang merasa sangat bersalah. Ia merasa bahwa pemberontakan anaknya adalah akibat dari kegagalannya di masa lalu sebagai orang tua. Ia datang kepada Padre Pio dengan beban dosa yang menghimpit jiwanya. Padre Pio, yang mengetahui kedalaman hati manusia, berkata kepadanya, "Anakku,
Masa lalumu sudah dibasuh oleh kerahiman Tuhan. Sekarang, janganlah engkau membuang energi rohanimu untuk menyesal secara sia-sia. Gunakanlah waktu 15 menitmu setelah komuni untuk menjadi saluran rahmat bagi masa depan anakmu. Padre Pio melihat bahwa musuh seringkali menggunakan rasa bersalah untuk mencuri waktu keheningan seorang ibu, agar ibu tersebut tidak fokus pada kehadiran Kristus di dalam dirinya. Pernah pula ada seorang umat yang bertanya dengan penuh keheranan, mengapa Padre Pio seringkali terlihat sangat menderita saat berdoa setelah misa? Padre Pio mengungkapkan sebuah kebenaran mistis bahwa saat seorang pendoa tinggal diam dalam ekaristi demi jiwa-jiwa lain, terjadi sebuah pertempuran yang hebat. Padre Pio menyaksikan bagaimana setiap detik keheningan yang dipersembahkan oleh seorang ibu adalah serangan bagi kerajaan kegelapan. Padre Pio melihat bahwa saat ibu itu diam dan berserah, belenggu-belenggu yang mengikat jiwa anaknya mulai retak. Engkau tidak melihatnya dengan matamu, kata Padre Pio, tetapi surga sedang berpesta setiap kali seorang ibu memilih untuk tetap duduk diam di bangkunya dan mempercayakan segalanya kepada Tuhan. Dalam sebuah perjumpaan yang mengharukan, seorang ibu yang sudah lanjut usia bertanya, apakah ia akan sempat melihat anaknya bertobat sebelum ia menutup mata. Padre Pio tersenyum tipis dan memberikan jaminan yang sangat melegakan. Tuhan tidak dibatasi oleh waktu manusia. Mungkin matamu tidak melihatnya di dunia ini, tetapi doamu dalam keheningan ekaristi telah memeteraikan keselamatannya di keabadian. Tidak ada satu butir air mata, dan tidak ada satu menit pun keheninganmu yang akan hilang tanpa hasil. Pengalaman-pengalaman ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa Padre Pio memandang setiap ibu sebagai pilar keselamatan bagi keluarganya. Padre Pio ingin agar setiap ibu tidak hanya menjadi orang yang melahirkan secara fisik, tetapi juga menjadi ibu rohani, yang melahirkan kembali anak-anaknya ke dalam rahmat Tuhan, melalui kesetiaan mereka pada keheningan setelah komuni. Melalui kisah-kisah ini, Anda diajak untuk menyadari bahwa Anda tidak sendirian dalam perjuangan ini. Padre Pio berdiri di samping Anda, menguatkan setiap lutut yang lemas dan setiap hati yang letih, agar Anda tetap setia menjaga api doa di dalam tabernakel hati Anda. Mari kita bayangkan, misa telah berakhir. Gema lagu penutup telah usai dan langkah-langkah kaki umat lain yang bergegas pulang mulai menghilang di kejauhan. Di saat dunia kembali riuh di luar sana, Anda memilih untuk tetap tinggal. Anda berlutut kembali di bangku gereja yang kini diselimuti kesunyian yang dalam. Anda menutup mata perlahan, dan seketika itu juga dunia di sekitar Anda memudar. Inilah 15 menit emas Anda bersama Sang Raja yang kini sedang bertahta di dalam jiwa Anda setelah perjamuan kudus tadi. 5 menit pertama, penyerahan diri yang total. Mulailah dengan menyadari kehadirannya yang masih sangat nyata di dalam batin. Katakanlah di dalam kedalaman jiwa Anda, Tuhan, saat ini Engkau ada di dalamku. Misa telah usai, namun kehadiran-Mu di hatiku baru saja dimulai. Aku tidak punya apa-apa untuk dibawa ke hadapan-Mu selain kelelahanku yang luar biasa. Aku menyerahkan anak-anakku yang mungkin saat ini sedang berjalan jauh dari-Mu, yang mungkin sedang terikat oleh kebiasaan buruk, atau yang hatinya sedang membatu karena luka. Aku memilih untuk terdiam di hadapan-Mu di tengah kesunyian rumah-Mu ini, karena aku tahu Engkau tahu segalanya melebihi apa yang bisa aku sampaikan. Padre Pio menyaksikan bahwa saat seorang ibu berhenti mengadu kepada manusia dan mulai diam di hadapan ekaristi yang baru saja diterimanya, saat itulah kuasa surga mulai bekerja tanpa penghalang. 5 menit kedua, dialog antar jantung yang misterius. Padre Pio pernah berpesan,
Biarkan kasih Yesus yang kini ada di dalam nadi Anda mengalir dari jantung Anda menuju jantung anak-anak Anda. Dalam keheningan gereja yang semakin senyap, bayangkanlah cahaya Ekaristi yang ada di dalam dada Anda memancar dengan hangat. Bayangkan cahaya itu menembus dinding-dinding gereja, terbang melintasi jarak, dan menyentuh dahi anak Anda dimanapun mereka berada saat ini. Katakanlah dengan lembut, Yesus, jika mereka tidak mau lagi mendengarku, biarlah mereka mendengar suaramu melalui keheninganku saat ini. Jika mereka menutup pintu hati bagiku, biarlah kehadiranmu di dalam diriku yang meruntuhkan tembok itu. Padre Pio melihat bahwa cahaya yang dipancarkan oleh seorang ibu melalui keheningan setelah misa adalah senjata yang mampu menembus kegelapan yang paling pekat sekalipun. 5 menit terakhir, kepercayaan total dalam kesunyian. Kini, tinggallah diam sepenuhnya. Nikmati kehadirannya di tengah kedamaian rumah Tuhan ini. Katakanlah dalam kepasrahan yang mutlak, aku percaya padamu. Aku tidak akan lagi membawa pulang kekhawatiran ini, karena saat aku melangkah keluar dari gereja nanti, aku tahu Engkau sudah mengambil alih segalanya. Dalam diam yang khusyuk ini, Padre Pio berjanji bahwa Tuhan tidak sedang diam. Tuhan sedang merendah benang-benang keselamatan yang rumit untuk keluarga Anda. Setiap menit yang Anda habiskan di sini, saat bangku-bangku gereja mulai kosong, adalah waktu di mana Tuhan sedang menarik anak Anda kembali ke dalam pelukannya. Ketahuilah bahwa keselamatan seorang anak yang didoakan dengan air mata tulus dan keheningan suci tidak akan pernah berakhir dalam kesia-siaan. Ini adalah hukum rohani yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Mukjizat seringkali tidak datang dengan gemuruh yang megah, melainkan hadir seperti embun yang turun di kesunyian. Pagi, lembut, tenang, namun mampu menghidupkan kembali tanah yang telah lama kering dan mati. Keselamatan keluarga mungkin sedang dikerjakan oleh tangan Tuhan, tepat di saat seorang ibu merasa paling tidak berdaya di bangku gereja yang sepi. Oleh karena itu, tetaplah setia. Jangan biarkan kegelapan mencuri harapan melalui bisikan rasa bersalah atau perasaan tidak berarti. Setiap detik keheningan yang dipersembahkan bersama Yesus adalah investasi kekekalan yang akan membuahkan hasil pada waktunya. Sebagai penutup, marilah kita memohon bantuan perantaraan dari Sang Santo. Santo Padre Pio, Engkau yang memahami betapa pedihnya hati kami sebagai orang tua yang terluka, peluklah kami yang kini sedang berjuang dalam kesunyian. Kuatkanlah hati kami agar tetap setia berserah di bawah kaki salib Kristus. Melalui perantaraan doamu, kiranya rahmat Allah menjamah setiap hati anak-anak kami yang membatu dan membimbing langkah-langkah anak-anak kami untuk menemukan jalan pulang ke rumah Bapa. Amin. Bawalah damai yang telah meresap di batin ini hingga ke ambang pintu rumah Anda. Jangan lagi hadapi kekerasan hati Anda dengan amarah, namun lembutkanlah dengan kasih yang lahir dari keheningan Ekaristi. Percayalah, sebelum langkah kaki Anda sampai di rumah, rahmat Tuhan sudah bekerja lebih dahulu di sana, menjamah setiap jiwa anak-anak Anda yang selama ini didoakan. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus, Engkau andalanku. Amin.